kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat, Bu. Ini nanti saya akan mengadakan supervisi kelas atau observasi kelas untuk Bunda. Di kelas berapa ya, Bu ya? Di kelas 10 MPLB. MPLB itu manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Mata pelajarannya apa, Bu? Proyek IPAS, Bu. Proyek IPAS. Sebelum nanti ke observasi, saya tanya-tanya dulu ya, Bu. Tujuan pembelajarannya apa, Bu? Nanti, Bu? Oke. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu nanti siswa bisa menjelaskan materinya. Yang pertama menjelaskan materinya yaitu materinya tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Saya nanti ambil subtemanya tentang interaksi keruangan. Nah, kemudian untuk tujuan yang lain adalah nanti siswa bisa secara interaktif untuk menyampaikan hasil diskusinya di dalam kelas. Jadi ada muatan P3-nya di sana juga. Muatan ada gotong royong. Kemudian nanti untuk model pembelajarannya yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Nah, di sana juga saya bertujuan untuk meningkatkan atau melatih siswa untuk bernalar kritis. Untuk ini kompetensi apa yang akan digunakan di sini? Oke, untuk saya pribadi ini Bu, yang pertama karena saya merasa kadang saya itu terlena menggunakan pembelajaran yang konvensional ya Bu ya, itu saja. Jadi pada kesempatan ini saya mau mengupgrade kemampuan saya untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih lebih menarik bagi siswa, karena kebetulan kalau di SMK sebagian besar siswa itu beranggapan bahwa yang penting itu adalah mata pelajaran produktif atau konsentrasi keahlian. Jadi di mapel-mapel yang lain kadang-kadang mereka fokusnya kurang. Nah, sehingga saya harus belajar bagaimana cara mengembangkan strategi pembelajaran supaya di kelas ini tetap terjadi pembelajaran yang menarik. Seperti itu Bu, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengembangkan kemampuan emosional saya secara positif. Jadi ketika nanti melihat kondisi di kelas itu saya bisa menciptakan suasana disiplin positif yang interaktif. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti nanti area pengamatan yang diobservasi nanti yang saya amati yang bagian mana ya? Yang bagian boleh 2 atau 1 Bu? Kalau saya yang pertama mungkin di pembelajaran, di pengembangan strategi pembelajaran. Yang kedua adalah menciptakan suasana kelas yang interaktif. Berarti ada diskusi yang aktif gitu ya? Strateginya tadi PBL ya? Strateginya PBL. Terima kasih Bu Vera. Itu saja yang akan kita amati di observasi nanti, saya terutama ya. Jadi dengan tujuannya itu nanti semoga bisa berjalan dengan baik. Apa yang dengan harapkan di sini juga bisa terlaksana dengan baik. Ini harapannya itu. Terima kasih. Yuk kita mulai observasi. Terima kasih Bu Yus. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Antar ruang dan waktu. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum saya memulai pelajaran pada hari ini, saya punya 2 emoticon. Ya, coba yang termasuk emoticon pertama yang mana? Yang emoticon pertama? Enggak ada. Yang kedua? Yang pertama coba. Yang pertama, yang tinggi. Enggak bau kan masih pagi. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700. Yang kedua? Yang kedua. Oh, berarti hari ini banyak yang feeling set ya.
yang nggak ada yang sedih ya. Nah sebelumnya ternyata banyak yang sedih daripada yang senang. Nah mungkin saya tanya, yang nggak berangkat dari ini siapa? Biasa itu ya. Nah, kita doakan supaya dua orang teman kita yang hari ini tidak berangkat terbuka hatinya, ya. Kalau yang satu lagi, kamu mana hari ini? Wah itu bu, aku ada kok. Kamu ada juga. Tidak apa-apa. Oke, tenang, tidak apa-apa. Kayak ya. Dan berarti kita hari ini yang 700 tadi sedih, ya, senang. Yang 300 yang sedih atau kebalikan? Kebalikan. Oh, berarti yang 300 yang senang, 700-nya yang sedih. Nah, saya lanjutkan dulu ya, supaya semuanya bangun dan merasa hadir di sini. Coba kita luangkan waktu sejenak, 3 menit saja, ya 3 menit saja. Ambil posisi yang enak, tapi nggak usah di bawah, ya. Ambil posisi yang enak, artinya kalian duduk yang nyaman, pikirannya dirilekskan, bayangkan yang menyenangkan, bayangkan sesuatu yang menyenangkan, pejamkan mata dan didengarkan musiknya sebentar, ya. Ambil posisi yang nyaman, tapi tidak gelosor di bawah, ya. Oke, coba kita mulai. Merem aja. Kalau kalian melek nanti tertawa lihat sebelahnya. Merem, pejamkan mata. Kalian bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Dibuka matanya ya. Nah, harapan saya setelah mendengarkan musik yang relaksasi, kalian menjadi lebih ngantuk. Oke. Lebih ngantuk. Nah, sekarang gini, sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, saya minta satu peserta untuk memimpin doa. Naila, silakan pimpin ke depan berdoa. Ayo, berdoa terakhir. Ibu ketua ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Semoga dengan kita mengawali hari ini dengan tadi sudah mindfulness ya, sudah agak ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk berarti relax ya, ngantuk berarti relax. Kita sudah berdoa.
berapa bagian ketiga ya? Tahu lagu potong bebek angsa? Coba nyanyi ke. Bebek angsa potong ya. Nah, supaya tidak ngantuk dan melatih konsentrasi, yang blok sebelah sini mengucapkannya dengan kwek. Ya, kwek berarti kwek ya. Yang sini wak. Yang sana wak. Ya. Oke, nah berarti lebihkan tangannya gimana sih? Berarti kwek kwek. Ya, sana berarti wak ya. Siap ya, konsentrasi ya. Coba 3, 2, 1. Semangat ya, semangat. Coba kita ulang lagi ya. 3, 2, 1. Jadi saya mengingatkan lagi, hari ini kita akan memasuki materi koneksi kita antara ruang dan waktu. Jadi beberapa pertanyaan formatif ya. Materi pertama adalah nanti yang bisa ngaco ya, kita tujuh jari. Yang pertama, apakah yang kamu bertahu tentang ruang dan waktu? Ruangan itu apa? Ada yang tahu ruang itu apa? Apa tadi ya? Ruang adalah sebuah tempat ya beraktivitas. Oke, jadi Tania menjawab ruang adalah sebuah tempat yang digunakan untuk individu untuk melakukan aktivitas. Ada yang lain? Ruang? Contohnya ruang apa? Contoh ruang? Ruang kelas. Ruang kelas. Kemudian waktu. Waktu adalah peristiwa ya. Berarti ada sesuatu yang terjadi ya. Ada apa ya, satu peristiwa. Nah, kemudian antara ruang dengan waktu ini ada interaksinya. Contohnya apa? Coba, ini sekarang kita bagi gimana ini? Ruang lab akuntansi. Berarti ruangannya adalah lab akuntansi. Kalau saya tadi tanya tentang waktu, waktunya berarti sekarang jam 8 tanggal 13 Februari 2024. Nah, berarti besok caleg ya, besok nganu ya, pilih ya. Belum ya. Dan boleh loh, siapa sih tak boleh tidak ya. Jadi ini sekarang ruangannya kita adalah di ruang lab akuntansi. Waktunya ada di jam 8.48 tanggal 13 Februari. Nah, interaksi yang terjadi apa ini? Interaksi yang terjadi apa? Kegiatan pembelajaran. Jadi di waktu dan di ruang tertentu ada interaksinya antara siapa? Dengan guru. Nah, mungkin di sini nanti akan terjadi peristiwa apa ya? Ngobrol atau apa dengan teman-teman punya. Nah, ini menggunakan dengan konektivitas antara ruang dan waktu. Ya. Nah, selanjutnya, nah aspek ruang. Di sini coba saya minta Fika dibaca aspek ruang. Ruang adalah baca yang keras. Aspek ruang adalah ruang di tempat tinggal duduk. Ya, betul sekali. Tempat tinggal bisa jadi tempat tinggal yang dapat dimanfaatkan untuk
busuk atau kotor. Aspek ruang meliputi darat, perairan, udara, beserta kelengkapan sebagai organisme biotik dan abiotik. Setiap ruang mempunyai bentuk, kondisi, fisik, dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan memiliki potensi yang beda pula sesuai kondisinya masing-masing. Oke, nanti ya, nanti kita sudah memikirkan bahwa ruang itu sebuah tempat di mana di muka bumi, ya, sebagai tempat apa, sebagai tempat ini. Dan aspek ruang ini meliputi apa saja aspek ruang? Ada aspek ruang bagian apa? Darat, dan beserta kelengkapannya. Kelengkapannya apa? Ada organisme biotik, misalkan contohnya di ruangan kelas ini. Ini kan ruangan kelas. Ini termasuk aspek apa? Darat, laut, darat. Nah, di kelas ini ada komponen biotiknya enggak? Biotik itu yang hidup. Ada enggak biotik? Ada. Contohnya apa? Manusia. Kalau yang abiotiknya? Gereja, kursi, banyak sekali. Nah, di sini ketika kita menggunakan perangkat komputer berarti terjadi apa? Interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya aspek waktu. Gimana bagi baca minat? Aspek waktu. Waktu merupakan semua rangkaian saat ketika proses sesuatu berlangsung. berarti rangkaian proses ketika sesuatu berlangsung, ya. Selanjutnya waktu lampau. Waktu lampau yaitu waktu lampau yaitu waktu yang berkaitan kejadian masa lalu yang telah terjadi. Waktu sekarang yaitu waktu saat sedang sebuah kegiatan berlangsung. Waktu akan datang yaitu waktu yang belum dilalui. Jadi waktu ada tiga, ada waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Dan waktu ini adalah rangkaian sebuah peristiwa atau proses sedang berlangsung. Misalkan yang terupdate ada berita apa, peristiwa apa yang terupdate. Nah, pasti ada pertanyaan kapan pertama kali terjadinya banjir. Setelah kapan, pertanyaannya di mana. Kapan itu menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat. Jadi antara waktu dengan ruang dan tempat itu ada hubungan atau koneksinya. Ya. Selanjutnya apa sih manfaatnya mempelajari materi ini? Ya, saya bacakan di sini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Setiap pulau memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang mempengaruhi karakteristik lingkungan di setiap wilayah. Ya. Nah, kemudian perbedaan tidak selalu mengarah pada sesuatu yang kurang positif. Perbedaan kondisi geografis justru dapat mendorong apa? Terjadinya interaksi keruangan yang dilakukan antara manusia yang berada di dua wilayah. Jadi manfaatnya begitu. Sebagai contoh, kita tinggal di mana ini? Di Indonesia. Tepatnya di kota mana? Kudus. Kudus kondisi wilayahnya semua per kecamatan sama apa beda? Beda. Sebagai contoh yang di ujung selatan ada kecamatan mana? Daan. Di ujung utara ada kecamatan Dawe. Kalau kecamatan ya Dawe. Dan kalau saya tanya, kira-kira hasil tanam yang ada di Dawe dengan di Daan sama apa beda? Beda. Nah, kira-kira kalau kita menanam kopi di Undaan bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jadi perbedaan apa karakteristik tanah wilayah ini menjadikan adanya interaksi antar mana dari kecamatan Undaan dengan kecamatan Dawe. Itu adalah salah satu manfaatnya. Dan mungkin tempat-tempat yang lain seperti halnya di Kudus itu ada lautnya nggak? Punya laut nggak di Kudus? Nggak. Tapi kita bisa makan ikan tiap hari. Karena apa? Karena terjadi
Ya. Oke, saya lanjutkan. Tujuannya kita hari ini adalah jadi nanti di akhir Bu Vera akan membagikan soal dari soal, ya. Tujuannya yang pertama adalah menjelaskan konsep ruang dan waktu dengan benar. Tapi sudah sedikit ya, sudah tahu bedanya ruang apa, waktu apa. Yang kedua, mampu menjelaskan interaksi ruangan dan waktu dengan benar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan syarat interaksi ruangan dan waktu. Itu ada apa saja syaratnya? Kalian bisa menjelaskannya dengan benar. Kemudian yang ketiga, mampu menghubungkan keterkaitan antara interaksi ruang dan waktu berdasarkan kegiatan kelompok. Jadi nanti kalian bekerja berdiskusi secara kelompok. Dan setelah diskusi kelompok nanti ada yang maju untuk presentasi. Dan kemudian yang kelima, mampu mengklasifikasikan interaksi ruangan berdasarkan kegiatan kelompok dan ya. Nah, coba di sini saya punya berapa gambar? Gambar yang pertama apa? Nelayan menangkap ikan. Berarti kondisinya, coba ada yang cerita. Kondisi yang pertama itu ruangnya di mana? Perairan, wilayah perairan. Kira-kira terjadi pada sore hari atau pagi hari? Sore hari atau pagi hari? Kan itu bilang Bu, petang. Nelayan tuh pergi berlayar pagi apa sore hari? Pagi hari. Malam. Berarti pulangnya pas pagi. Berarti itu waktunya pada saat subuh pagi-pagi, ya. Nah, berarti waktunya dari waktu fajar, kemudian ruangnya ada di perairan di pantai. Kok gambar yang satunya ngapain di orangnya? Berarti waktunya kapan? Pagi ya, sore pagi. Kemudian tempatnya ruangnya ada di yang belum saya lanjutkan. Kira-kira di antara dua video ini, dua gambar ini ya, ada interaksi nggak? Ada. Gimana yang diceritakan interaksinya? Yang di pantai. Nggak apa-apa diceritakan. Yang di pantai. Kan itu kan menangkapkan kaki. Ya. Mereka saling tukar gitu ya. Yang di pantai kalau mau teh butuh teh yang dari hubungan. Kalau orang butuh makan ikan berarti dari pantainya. Jadi ada apa di antara dua gambar ini? Ada apa? Interaksi. Nah, selanjutnya ini saya punya video ya. Nanti kita amati tapi enggak usah pulang. Enggak usah. Bikin. Oke, kita bisa. Ini ada kok. Kita lagi di Yogyakarta, kita lagi di Malioboro nih. Nanti yang tempat di paling ujungnya Malioboro ya. Itu paling ujungnya bertepatan dengan Hotel Regina di sini ya. Nah, kita mau jalan, kita susuri ya, kita harus sana. Yuk, kita jalan-jalan. Nah, ini pedagang-pedagang yang di kanan kiri jalan, biasa banyak pedagang nih. Sekarang udah kosong semua, areanya steril, setiap hari kayak gini ya. Oh, benar-benar ya? Ya. Ini kebetulan jalannya lagi ditutup nih, nggak tahu ada acara apa, cuma kita jadi bisa jalan di tengah jalan ya. Ini dari Setia, Malioboro. Jalan. Nah, makanya nih, ini ditutup
lagi. Oke. Ya. Jadi bagus ya Pak, bersih. Kasih infonya ya. Cuma kalau pedagang-pedagang semua udah nggak ada, steril banget. Steril banget, kalau pedagang udah nggak ada. Dipindahin ke teras mana? Ke teras Malioboro ya. Ada teras 1, teras 2 ya. Jadi mereka di tukang-tukang dagang dikumpulin di sana. Ya. Nah, ini kita lihat ya. Nih udah apa namanya? Kawasannya bersih banget ya. Ininya bertata baik, kursi-kursinya. Nah, ini bulan sampai 2022 ya guys, ini baru banget nih saya di sini. Ya. Lihatin ada beca-beca, lihatin ada apa ya sekarang sini ya? Belman ya, andong. Ada andong yang tuh seperti itu keadaannya. Ini yang tadi kita lihat dari depan ya. Pas awal kita masuk Pabrik Retina, itu masuk Pabrik Retina. Ini di depan ada, nanti kita lewat DPRD ya, DPRD Yogyakarta. Nah nanti kita udah gitu kita susulin lagi ke sebelah sana ya. Kita lihat keadaannya saat ini. Pokoknya enak banget kan? Ya enak banget ya untuk jalan-jalan di sini malam-malam. Kebetulan cuaca juga cerah nih. Ya kita jam 7 ya, jam 7 kurang 10 lah, jam 7. Nah ini yang kita lihat tuh ya, pada dipindah-pindahin. Belakangnya di teras Malioboro yang kita lihat tuh. Ini teras ini tepat banget sebelahnya gedung DPRD. Ya, yang kita lihat di teras itu ada apa aja? Yang dalamnya kan pada pindah sini selama apa sih di dalam? Gitu. Coba diceritakan ada aspek uang apa atau waktu yang di video ini apa saja? Aspek uangnya. Uangnya berarti di jalan Malioboro. Kemudian aspek waktunya jam 7 malam. Di tanggal berapa tadi ya? 22 April 2022. Berarti di sini ya ada waktunya adalah waktu di Malioboro tanggal 22 April 2022 pukul 7 malam dan ruangnya ada di Malioboro. Nah di sini ada fenomena apa? Kalau dulu yang jualan di Malioboro kan dia pikir jalan, sekarang dari nah rapih dan rapikan diminta pindah ke teras Malioboro. Ada berapa tadi terasnya? Ada 2 ya, ada teras 1, ada teras 2. Dan nanti di video ini akan saya berikan permasalahan kira-kira kenapa sih kok mereka pada pindah. Nah nanti kalian harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara diskusi ke kelompok ya. Oke, sekarang coba bisa dinyalakan komputernya tapi bentuknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke,
Ini geser lagi. Kulitnya digeser yang senyaman kalian. Nyaman berarti Oke, nanti saya akan membagikan LKPD, LKS foto. Nah, bagi beasiswa nanti, tapi nanti yang kalian isi yang file nanti saya akan bagikan kalian. Jadi nanti yang presentasi pakai file, ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok dua mana? Kelompok tiga mana? Ini bertiga, ini gabung sama ini aja. Ini ya. Kelompok ada. Lima enam. Kelompok lima enam. Satu aja, pakai kelompok satu aja. Enam. Ini. Di kota. Halo, kita sampai di sini. Utar, terus sampai Guntur, Perhatikan ya, nanti Guntur, LKPD-nya, saya bagi emailnya. Jangan lupa form ini ditulis nama kelompok. Ya. Lu apa? Ini Guntur ah.
Yang terjadi adalah keruangan kok. Oh, perjalanan. Iya, enak kan?
kelompok mempresentasikan ya. Untuk
Kalian jelasnya apa itu ekonominya no? Waktunya presentasi ya. Waktunya habis kegiatan nanti akan melanjutkan yang silakan untuk selanjutnya adalah presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 8. Silakan. Kenalkan, kami dari kelompok 4 mau memperkenalkan kami. Kenalkan, nama saya Naila Nur Aisyah. Saya Hikmah. Saya Fafiani Saputri. Saya Natania Syafena Iva. Saya Fitrani Sutianingsih. Yuk silahkan, siapa yang jadi operator siapa? Saya. Oke, nggih, silahkan yang presenter siapa? Rumusan masalahnya langsung aja, langsung dibaca rumusan masalahnya aja. Langsung berdasarkan teks di atas, rumusan masalahnya adalah. Ayo Mbak, waktunya berdasarkan teks di atas. Berdasarkan teks di atas, rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara konsep aglomerasi ekonomi dengan interaksi keuangan dan waktu? Hipotesis ada karena ada interaksi antara pembeli dan juga penjual di suatu tempat dan waktu tertentu. Stop. Nah, silahkan ini dijelaskan ke teman-temannya. Gambar pertama adalah Pada gambar pertama ditampilkan gambar kawasan Malioboro. Jenis interaksi keuangan yang terjadi adalah proses jual beli di teras Malioboro yang menjadi pusat. Hasoman terjadi proses interaksi berupa tempat pembuatan kerajinan gerabah.
dan diskusi kelompok, jawablah pertanyaan berikut. Konsumen lebih senang mendatangi aglomerasi pertokoan daripada mengunjungi toko yang hanya berdiri sendiri. Hal ini disebabkan oleh faktor intervening opportunity. Apakah kalian setuju dengan pertanyaan tersebut? Berikan alasan kalian dan tulis pada kolom berikut. Dari kelompok kami tidak setuju karena pembeli akan lebih memilih biaya yang murah dan waktu lebih singkat untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Kesimpulannya adalah aglomerasi di kawasan Malioboro tidak termasuk intervening opportunity. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, bisa ya, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kalian sudah membaca materi ya, itu yang saya bagikan. Ruang-ruang yang ada di Indonesia khususnya memiliki perbedaan karakteristik antara wilayah. Yang pertama ada perbedaan kandungan unsur hara pada lapisan tanah. Makanya ada beberapa tanah yang hanya bisa ditanami buah-buahan, ada beberapa tanah yang hanya bisa ditanami padi ya. Kemudian yang kedua adalah tanah dengan karakteristik kandungan mineral ya, kandungan mineral ya, kandungan mineral struktur yang berbeda mengalami kandungan mineral yang ada di sebuah wilayah. Selanjutnya ada juga keanekaragaman hayati ya, keanekaragaman hayati, dan ada perbedaan karakteristik pada lapisan atmosfer. Kalian pernah dengar ada suatu wilayah di Indonesia yang hujannya setiap tahun? Ada enggak? Sehingga disebut sebagai kota hujan. Mana? Bogor adalah kota hujan. Nah, jadi lapisan atmosfer yang ada di Indonesia itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Halo, diperhatikan dulu, nanti isi LKPD-nya dilanjutkan lagi ya, ini dilanjutkan lagi. Finan dan kawan-kawannya jangan lupa. Oke, selanjutnya syarat interaksi keuangan. Tadi yang kalian baca di buku ada berapa? Ada berapa? Ya, apa saja Vika? Dibacakan. Intervening opportunity, complementarity, dan yang ketiga transferability. Tadi sudah ada contohnya ya. Dari LKPD yang kalian kerjakan tadi ada 3 gambar terbawah tadi. Yang pertama ada complementarity. Contohnya yang apa tadi? Ya, gambar nomor berapa? Yang ada gambar ikan sama gambar sayur, gambar nomor 3. Mereka hubungannya saling melengkapi. Kemudian ada yang intervening opportunity. Ada berapa gambar intervening opportunity? Ada berapa daerah? 3. Ada daerah A, daerah B, daerah C. Kemudian nanti yang terakhir ada gambar transferability. Gambarnya apa di LKPD tadi? Jalan yang rusak. Jadi transferability adalah kemudahan perpindahan orang. Kira-kira kalau jalannya rusak seperti di gambar tadi, transferability-nya mudah atau sulit? Sampai ya. Ya, selanjutnya di sini pengaruh interaksi
ruangan. Pengaruhnya ada banyak ya di sini, nanti materinya sudah saya share, ada video juga. Kemudian ini selanjutnya ada perubahan orientasi pekerjaan, perubahan sosial, dan bentuk-bentuk interaksi yang terjadi. Ada migrasi, ada komunikasi, dan ada transportasi. Nah ini ya contoh jenis migrasi. Ada apa? Yang pertama ada imigrasi, ada emigrasi, urbanisasi, pluralisasi, transmigrasi, evakuasi, sirkulasi, dan komutasi. Coba saya tanya, kira-kira terjadi perpindahan apa yang ada di daerah Malioboro tadi? Kan orangnya kan hidup ya, kira-kira yang mana? Perpindahan barang bisa. Kemudian ada transportasi. Kalau jenis migrasinya apa? Jadi apa? Sirkulasi. Karena sementara ya, miripnya sebenarnya. Selanjutnya ini ada contoh pertukaran informasi, nanti bisa kalian simak materi yang sudah saya bagikan. Nah, terakhir sebelum refleksi, kalian bisa menempatkan diri masing-masing, pakai komputer masing-masing atau pakai HP juga bisa. Vera akan membagikan kuis, ya. Vera mau tanya, ini ya kan Vera sudah pembelajaran. Vera mau tanya apa yang sudah pengalaman hari ini pembelajarannya apa? Materinya tentang apa? Kemudian kalian mengalami apa saja? Maksudnya apa yang ada tadi? Video, kemudian diskusi, kalian ngapain? Presentasi, ya. Dan penyerapan. Nah, kira-kira hal baik apa sih yang kita peroleh pada hari ini? Hal baiknya apa? Ilmu yang bermanfaat, pengalaman berpresentasi juga kan ya, biar tidak grogi, yang singkatnya. Kemudian kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Konsentrasinya, konsentrasi otaknya. Coba biar setelah ini kita mau istirahat, biar semangat kita bikin gurunya masih ingat kelompok apa tadi? Kelompok ya. Coba ya saya ulang ya, 3, 2, 1. Coba saya mau lihat di foraturnya. Kalau tadi kan pelan semua ya. Oke, kita sudah ada perubahan. Coba 3, 2, 1. Halo. 3, 2, 1 sudah.
jenengan menilai diri jenengan tadi pada proses awal sampai akhir sesuai kompetensi yang diberikan tadi dari pra tadi, bagaimana? Ya, ada yang menurut saya sudah sesuai, ada yang kurang sesuai. Yang yang sudah sesuai tadi sudah lumayan interaktif meskipun kurang maksimal karena memang anak-anak kan masih kelas 10 ya Bu, jadi kurang terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian yang kurang maksimal, mohon maaf untuk yang strategi pembelajarannya tadi sih saya amati anak-anak sudah cukup antusias untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, menyelesaikan soal-soal tadi sudah cukup antusias. Tapi yang saya rasakan adalah manajemen waktu saya yang kurang tepat. Jadi apa yang sudah saya rencanakan dengan tahap pelaksanaannya itu ada kekurangan lah gitu. Sudah terjawab sendiri ya, jadi alasan kenapa yang dengan memilih tidak kurang puas, tidak sesuai tadi. Saya belum bisa menjadi timekeeper yang baik. Jadi misalkan saya tanya ke anak, ini sudah selesai? Belum, saya ikuti mereka. Harusnya saya tuh bisa ini. Ya mungkin scaffolding yang saya berikan harus saya evaluasi lagi. Terlalu berlebihan. Iya. Mungkin tadi sudah baik, sudah bagus menurut pengamatan saya. Ini kan dari awal tadi mulai udah bagus, scaffolding juga sudah bagus. Kemudian ya betul tadi yang dengan sudah bisa menjawab sendiri bahwa untuk pengamatan yang lain, dengan memang terlalu banyak pada menunggu anak selesai dalam mengerjakan. Menurut saya seharusnya ada waktu penentuan waktu. Jadi kalau PBR itu kan memang harus ada penentuan waktunya karena kita dibatasi dengan waktu untuk mengajar karena mungkin saja nantinya ada guru lain untuk mengajar. Jadi saya kira hanya itu. Jadi sehingga tadi saya melihatnya dengan terlalu asik di situ sehingga waktu-waktu untuk berikutnya jadi tidak ada. Menurut jenengan apakah itu seperti itu? Iya betul. Karena gini juga Bu, mohon maaf, sesuai dengan asesmen diagnostik awal ya, anak-anak saya dalam kelas 10 FPLB itu yang tipe atau gaya belajarnya kebanyakan yang mendominasi adalah kinestetik dan auditori, jarang yang visual. Dari 36 itu yang visual tuh hanya 2, kemudian kinestetiknya hampir 80%, auditorinya hanya beberapa. Dan yang kinestetik pun itu ketika hasil tes saya kinestetik dan ada auditori. Jadi mereka itu lebih senang kalau belajar sambil mendengarkan musik atau apa. Jadi memang tadi pada saat kegiatan diskusi saya persilahkan, silahkan bisa bermusik, boleh. Kan itu membuat mereka menjadi lebih rileks ya. Nah tapi dengan adanya mereka rileks malah saya mengikuti mereka. Jadi timekeepernya saya kurang tadi. Nah kemudian untuk mengamati fenomena itu memang anak-anak saya butuh scaffolding yang lebih seperti itu. Apakah tadi tiap kelompok disajikan hal-hal yang berbeda? Sama Sama ya, semua. juga sama. Berarti diferensiasi di RPP dengan yang konten di kontennya materi Bu yang saya beda-bedakan tadi. Jadi saya memberikan materi ke siswa, saya kirim di grup ya, mereka itu ada materi berupa bacaan, ada juga yang berupa video. Dan diferensiasinya di produk di akhir tadi saya sampaikan dari hasil kegiatan itu tadi kan saya memberikan materi-materi. Dan nanti mereka bisa menyajikan tugas akhir, dari materi tersebut ya, produknya ada berupa video, ada berupa tulisan narasi, ada berupa mereka membuat rekaman audio saja. Jadi diferensiasinya di sana. berarti lebih ke produk ya diferensiasinya. Bukan konten, bukan proses, tapi produk. Iya betul.
Untuk pengembangan strategi yang jenengan inginkan tadi kompetensi untuk PBL itu arahannya tadi kan setelah anak membuat diskusi, kemudian berinteraksi antar temannya tadi sudah bagus, kemudian setelah itu presentasi. Setelah presentasi harusnya anak seperti apa itu? Seharusnya seperti ada interaksi antar kelompok ya Bu ya. Tapi memang kurang interaksi antar kelompok dan tadi saya di akhir itu agak panik, saya sendiri yang agak panik karena kok waktunya sudah mau habis. Jadi silakan ganti kelompok ya. Dari kelompok akhirnya waktunya lebih habis ya. Jadi memang sekali lagi tadi berarti penyelesaian dari jenengan untuk area pengembangan ini selanjutnya bagaimana? Ya, pertama saya akan mempelajari lagi RPP saya. Kira-kira di bagian mana sih yang saya tadi terlalu lama. Kemudian dari alokasi waktu, kira-kira waktu mana yang harusnya mendapat porsi lebih banyak dan mendapatkan porsi yang lebih sedikit, itu harus saya evaluasi lagi Bu untuk pengembangan lanjutan. Rencana tindak lanjut di area ini apa? Rencana tindak lanjutnya? Ya, yang pertama adalah tadi perbaikan RPP, kemudian yang kedua adalah melakukan praktik baik ini secara berkelanjutan. Karena kalau tidak saya lakukan secara berkelanjutan, yang sudah saya bentuk secara baik itu tidak bisa berlangsung secara lama. Itu tadi ya rencana panjenengan di kemudian hari dari area pengembangan itu tadi, dan sudah jenengan selesaikan sendiri apa kekurangannya ya, jenengan juga bisa menyelesaikan kira-kira apa nanti untuk memperbaiki harapan jenengan tadi dari awal. Dan juga ini Bu, kedepannya saya ingin ketika saya mengajar itu saya mau mengajak teman sejawat, jadi nanti biar bisa memberi masukan ke saya. Kira-kira karena gini Bu, kadang-kadang saya sendiri ya Bu, saya pribadi saya sudah mengembangkan seperti ini, ternyata menurut orang kurangnya di sini Bu. Jadi salah satunya adalah saya ingin mengajak teman saya. Kelihatannya mungkin ada 2 teman yang akan saya ajak yang yang seusia saya atau di atas saya, dan yang satunya lagi di bawah saya. Jadi yang di atas saya atau seusia saya itu kan mungkin pengalaman kita hampir sama. Tapi kalau yang di bawah saya mungkin pengalamannya kurang, tapi ilmu dan inovasinya mungkin lebih dari saya. Jadi bisa menambah wawasan saya juga. Materi sama atau beda? Materinya berbeda Bu. Untuk materi yang berbeda. Jadi tujuan panjenengan tidak ke lingkup materinya, tapi mohon maaf begini Bu. Ini untuk elemen konektivitas ruang waktu yang saya ambil ya Bu ya. Itu untuk satu bab ada beberapa materi. Nah, yang sudah saya sampaikan baru subbab bagian awal. Jadi masih lingkup konektivitas ruang materi, hanya pembahasan materi yang berbeda, temanya saja yang berbeda. Maksudnya tadi ingin bekerja sama dengan guru lain. Kalau jurusan beda, materi guru pengampu berbeda otomatis apakah penilaiannya itu akan menyeluruh? Enggak, atau tidak. Saya nanti lebih minta masukan ke ini sih Bu. Kan tadi kan saya merasa di beberapa waktu saya terlalu lama atau apa. Nah, jadi lebih ke strateginya yang saya ingin dapat masukan dari mereka itu strateginya, bukan konteks materinya, tapi lebih ke strateginya. Kemudian medianya mungkin nanti saya akan mendapatkan masukan dari teman-teman saya. Medianya mungkin tambah ini Bu atau apa Bu. Nah, seperti itu. Bagus sekali Bu Vera. Jadi memang fungsinya observasi ini dari tujuan dengan awal sampai harapan-harapannya ternyata bagaimana tadi pelaksanaannya bisa untuk memperbaiki diri. Jadi apa rencana
kasih ya. Ini monggo nanti diisi di aktivitas pengembangan